Video kali ini akan membahas sedikit banyak tentang pembuatan PCB atau tips dan trik membuat PCB untuk power ampli UCL 150 watt ya. Untuk pembuatan PCB atau untuk cara kerjanya nanti tidak terlalu kita bahas di sini ya. Tetapi di sini di video ini hanya fokus atau lebih detailnya pembahasan tentang PCB-nya ya, bukan bentuk rangkaian atau cara kerja rangkaian. Untuk power UCL ya, ini bentuk rangkaian yang sangat umum ya, atau sangat sangat banyak yang digunakan atau yang sangat khas ya di kalangan para penghobi power ampli, khususnya yang UCL, jadi yang menengah ya. Tapi bukan berarti ini power ampli yang biasa ya, tapi tergantung juga nanti kalau power ampli ini kita modifikasi khususnya di bagian final atau bagian driver, nanti juga bisa menghasilkan suatu power atau suatu suara yang benar-benar maksimal ya. Untuk pembuatan PCB sendiri nanti di sini akan atau software yang saya gunakan ini menggunakan software Eagle ya. Ya, kita ketahui bahwa software Eagle ini juga sangat umum ya, sangat umum digunakan dan sangat praktis ya. Untuk power ampli ini nanti di sini hanya nanti yang paling terpenting untuk komponen ya. Untuk komponen nanti bagian resistor ya, bagian resistor nanti menggunakan yang setengah watt ya, bukan seperempat, yang setengah watt ya, karena nanti power ampli di sini penggunaan arusnya juga lumayan besar ya. Jadi nanti untuk resistor atau komponen pasifnya nanti menggunakan yang setengah watt, jadi yang besar. Untuk yang metal film atau yang lainnya nanti terserah ya pada saat pembelian di situ. Tapi yang pasti untuk arusnya atau yang besarnya itu nanti setengah watt, jadi lumayan besar. Kemudian untuk nanti di bagian ini ada potensio, nanti menggunakan yang potensio yang digunakan untuk volume master. Nanti ini menggunakan menggunakan yang mono ya, atau nanti saya lihat yang bentuk PCB nya langsung ya. Jadi ini ya, ini bentuk PCB yang sudah jadi, yang saya desain. Ini coba saya hilangkan dulu bagian PCB nya ya. Kalau kita lihat di sini bentuk resistor, nah resistor ini ya, 4K7, 2K4, 100, 10 kilo, 33K, semuanya full semuanya ya. Ini menggunakan yang setengah watt ya, karena arus yang digunakan juga lumayan besar istilahnya. Kemudian untuk potensio tadi yang kita bahas untuk volume master, ini menggunakan yang mono ya, jadi 3 kaki. Kemudian untuk inputan di sini nanti yang kita hubungkan dengan kabel skerm ya. Ini saya menggunakan terminal blok untuk outputnya ya, ini ya, terminal blok yaitu 2 pin X1 ya. Kemudian untuk transistor ini ada Q1, Q2 dan Q3, ini sangat kecil ya. Nah, ini di sini ya 3 kaki ini, Q1, Q2 dan Q3 ya. Kemudian untuk kapasitor, nah C1 dan C4, C1 ini ya dan C4 ini hampir sama ya. Sebenarnya yang C1 ini agak besar ya, 100 nano. Kalau yang C4 ini yang 100 pico ini agak kecil. Nanti bisa kita lihat di sini bentuk yang saya gunakan. Ini C1 ya, 100 nano ini. Kemudian nanti C4 ini yang sangat kecil, 100 pico. Ini yang kecil. Kemudian untuk C atau komponen pasif yang lainnya nanti untuk C2, C3 dan C6, dan yang terakhir nanti C5 ya. Itu bentuknya bisa kita lihat nanti di bentuk. Nah ini ya,
C2, C5, C6. Ini kira-kira diameternya hampir 8 mili atau hampir 1 cm. 8 mili ya, namun buat saya besar ya. Kemudian komponen lainnya lagi kita lihat. Nah, ini ada apa ya? Ada dioda ya. Dioda ini ada 5 ya, 5 dioda. D1, D2, D3, D4 dan D5 ya. Ini tipenya 1N4148. Jadi semua sama ya. Ini kecil ya, hampir sama dengan dioda 1N4002 atau 4004 bentuknya kalau kita lihat. Nah, ini lumayan kecil ya. Nah, ini D1, D2, D3, D4, D5 ya. Ini diodanya ya. Di kecil, lumayan kecil lah. Ya tidak terlalu kecil juga. Kemudian transistor ya. Transistor, untuk transistor Q ini ya, Q4. Q4 ini sama ya. Q4 nanti sini. Nah, ini hampir sama dengan, saya desainnya itu hampir sama dengan Q1, Q2 dan 3 atau TR1, 2 dan 3. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, ini yang perlu kita bahas. Nah, ini ada Q5 dan Q6. Q5 dan Q6 ini transistor driver ya, untuk mendrive ke transistor final, yaitu TIP 2955 dan TIP 3055. Untuk mendrive-nya ini kita gunakan transistor driver BD139 dan BD140 bentuknya. Nah, ini bentuknya kita lihat, Q5 sebelah kanan dan Q6 BD139 sebelah kiri ya. Ini bentuknya. Kemudian transistor yang terakhir yaitu transistor TIP 2955 dan 3055. Ini saya menggunakan TIP ya, di angka besar. Untuk bentuknya kita lihat di sini ya. Bentuk TIP 2955 dan 3055 ini saya taruh agak pinggir. Jadi bentuk TIP yang agak besar. Sebenarnya ini nanti kenapa saya taruh di pinggir, karena nanti fungsinya banyak ya. Pertama, nanti kalau di sebelah pinggir nanti bisa kita pasang sebuah pendingin atau heatsink ya. Jadi nanti kalau kita taruh di pinggir, nanti untuk pemasangan heatsink ya, atau nanti pemasangan untuk pendingin nanti lebih gampang ya. Karena nanti di posisi tengah nanti kesulitan, jadi nanti bisa langsung tanpa pengkabelan pun tidak masalah. Nah, terus yang kedua, nanti kalau kita taruh di pinggir, nanti semisal kita pasang atau kita ganti dengan tipe yang jengkol atau MJ itu ya. Yang MJ kan pasti terpisah ya dengan PCB, jadi kita langsung tempel di pendingin. Nah, nanti cukup kita pasang kabel saja, jadi lebih gampang karena posisi sudah di pinggir ya. Jadi sangat fleksibel kalau kita taruh di pinggir ya. Itu kelebihannya kalau kita taruh pinggir. Tapi boleh enggak kita taruh di tengah? Ya sebenarnya boleh saja, terserah desainnya. Hanya kalau menurut saya, kalau ditaruh di pinggir nanti lebih fleksibel atau lebih gampang kalau kita lakukan modifikasi atau perancangan yang lain, atau kita bentuk yang lain gitu maksudnya. Kemudian komponen selanjutnya, nah ini ya, ini ada lagi, ini transistor yang beda, agak lebih besar ya, bukan agak besar tapi pasti lebih besar. Transistor R15 dan 16 ya. Ini transistor kapur atau transistor kotak, dibentuknya besar. Ini fungsinya memang untuk sekringnya di sini ya. Ini 5 watt, jadi sangat besar sekali. Kalau transistor yang lainnya mungkin setengah watt, tapi ini sampai 5 watt, jadi hampir 10 kalinya ya. Nah, bentuknya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada R15 dan R16, ini agak besar ya. Jadi saya taruh juga di sebelah, agak mendekati transistor final karena memang posisinya mendekati ya. Jadi lebih menggampangkan nanti bentuk jalurnya. Itu ya. Jadi untuk komponen-komponennya ya. Untuk komponen lainnya mungkin ada tambahan. Nah, ini ya. Ini ada output
nanti saya gunakan terminal output. Ini saya gunakan terminal blok 3 pin ya, jadi nanti CT sebenarnya ya. Jadi di sini nanti CT maksudnya nanti CT plus, CT plus minus, kemudian yang tengah ini nanti untuk output ya, bukan groundnya ya. Jadi bukan ground tapi output. Untuk ground nanti saya ambilkan nanti di ini, di inputan, nanti di inputan yang X1 ini, nanti ini groundnya nanti di sini ya. Ini jadi yang tengah di sini X3 ini bukan groundnya tapi outputnya ya. Outputnya itu ya, jadi jangan sampai terbalik nanti. Kemudian tambahan selanjutnya nanti bagian spacer atau pangkonnya. Ini saya spacer, pangkon atau penyangganya nanti saya menggunakan 4 buah tuh, 2, 3, 4 bagian pinggir-pinggir pojok. Untuk spacer nanti sini sebenarnya nanti bentuk di eagle itu nanti saya menggunakan yang ini, yang lubangnya nanti 3 mili ya. Jadi nanti bentuknya merbaiknya nanti 3 mili. Kemudian selanjutnya setelah komponen yang saya gunakan, selanjutnya kita membahas ini ya, tata letak. Tata letak di sini saya atur seperti ini ya. Ini sangat umum ya. Jadi tata letak saya desain serapi mungkin atau seminimal mungkin, sekecil mungkin, tapi juga tidak terlalu kecil ya. Jadi saya desain sesuai standarnya. Untuk input saya buat pinggir di bagian bawah, output bagian atas ini. Jadi saya tata mendekati juga sesuai dengan gambar rangkaian ya. Nah, kemudian untuk jalurnya, nah ini yang terpenting nanti jalurnya ini saya munculkan ya. Untuk jalur ini saya menggunakan yang button atau yang bagian bawah. Kalau lihat di sini bentuk jalur, usahakan jangan mensiku atau membentuk sudut 90 derajat. Karena apa? Nanti sangat berpengaruh sekali ya di sini. Karena nanti bentuk 90 derajat itu nanti mempengaruhi hasil suara, atau suara nanti atau sinyal inputan nanti bisa cacat ya. Kemudian trik selanjutnya nanti usahakan tidak terlalu berimpit juga ya antar jalur ini. Karena apa? Nanti kalau terlalu berimpit nanti juga bisa menimbulkan frekuensi liar atau kapasitor liar, parasit tuh. Terus selanjutnya bentuk jalur usahakan sebesar mungkin atau setebal mungkin sesuai dengan kakinya ya. Jadi kalau kakinya besar berarti jalurnya harus besar. Khususnya nanti jalur yang bagian terakhir atau transistor final atau outputan, nanti usahakan jalurnya harus besar. Karena apa? Nanti di sini arus yang mengalir ini sangat besar ya. Jadi harus besar di situ ya. Dia harus besar dan harus mutlak besar. Untuk jalur-jalur yang lain saya kira gimana caranya nanti buat lebih praktis gitu aja ya. Itu ya untuk bentuk jalur saya kira sama. Ini bentuk rangkaian, kemudian ini bentuk jalur. Jadi intinya harus besar dan tidak boleh ada siku, dan menyesuaikan besar kecilnya menyesuaikan dengan pad atau bagian kakinya. Semakin besar kaki berarti jalur harus semakin besar, karena nanti arus yang lewat juga semakin besar. Itu ya untuk keterangan dari pembuatan jalur PCB pada power ampli OCL.